dipanggil azan Allahu Akbar, nah itu dipanggil mengapa itu? Kita sebagai hamba, sebagai pembantu, sebagai apa? Itu nggak tahu. Saya kira gimana? Kurang ajar deh. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya Isra ini harus mengingatkan kita untuk senantiasa sholat jamaah. Karena kenapa? Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan orang bilang, ternyata perintah sholat pun juga diberitakan kepada umat Islam untuk menyantuni orang miskin, untuk menyantuni anak yatim. Kenapa betapa banyak dalam Al-Quran dijelaskan orang yang tidak sholat, orang yang tidak menyantuni orang miskin, orang yang tidak menyantuni anak yatim, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk kita bisa lihat di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45. Masalahum fi saqam qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Nah ini menjadi dialog Allah dengan penghuni neraka. Allah bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam sakor? Sakor itu artinya neraka. Penghuni neraka menjawab, lam nakum minal musallin, saya waktu hidup di dunia nggak pernah sholat. Makanya dari sholat ya kira-kira sholat, alhamdulillah. Kakak-kakak ini alhamdulillah, insya Allah lagi sholat ya, insya Allah lagi sholat. Kemudian apa lagi yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka? Walam nakun nut'imul miskin, saya nggak pernah ngasih makanan kepada orang miskin, saya nggak pernah ngasih kepada makanan kepada anak yatim. Bila tadi sudah diungkapkan oleh diri kita tahu bahwa orang yang mengasihi anaknya itu dijadikan oleh Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Makanya akal dari seperti ini, ana wa rabbil yasir jannah. Dia perlu menunjukkan tangan ini. Dekat nggak kira ini? Jari tunjuk sama jari tengah. Dekat nggak? Dekat. Alhamdulillah. Nah ada deh saudara-saudara ikhwan warahmatullahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah sesuai tema yang diusulkan oleh panitia, bagaimana menciptakan generasi Rabbani. Apa yang dimaksudkan generasi Rabbani? Yaitu keturunan yang soleh yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Yang dikategorikan dalam bahasa Arab yaitu dzurriyyatan shalihah. Itu keturunan yang baik, orang yang soleh. Bukan namanya doang soleh, kerjaannya apa mesej? Bukan namanya soleh, main apa gaple? Bukan namanya doang soleh, kerjaannya apa? Nyekek bir. Nah bila coba adik-adik ya, jangan ikuti tuh gaya orang-orang yang sekarang itu. Kerjaannya apa? Udah minumin, katanya udah mempan lagi, ini udah zamannya lagi, mati ya. Dioplos ya, dioplos. Apa tuh? Anggur, bir, apalagi namanya? Iya, terus apa? Topi miling, topi mencue, campur. Biasanya cuma doang, enggak ini, nggak mempan, campur oli. Iya, Allah. Ini yang kebanyakan pada mati. Nah, coba ketika dia menyindir, ditanya, namanya siapa? Udin, tidak ada Udin ya? Udin, mau kemana? Lagi deh. Gara-gara apa tuh? Orang sendiri. Ini orang tanya ini, tanya Pak Udin nih. Biasanya
Nanti kalau adik-adik besar, ikhwan apabila nanti ingin memperoleh keturunan yang baik, ingin mencari calon, biasanya ditanya orang tua. Biasanya ditanya gimana? Orang tua biasanya coba tanya bapak ini, Pak, kira-kira kalau nanti mau cari calon mantu, kira-kira yang jalannya lempar pemilih ini. Yang lempar itu nggak ada yang memilih dia, kan? Nah ini makanya tidak juga jelas. Bagaimana menciptakan anak yang soleh? Ternyata sulit sekali menciptakan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Anak yang berbakti kepada gurunya. Amin. Anak yang senantiasa berbuat baik terhadap temannya. Anak yang senantiasa berbuat baik terhadap alam sekitarnya. Amin ya Rabbal. Alam itu sulit sekali. Sampai-sampai kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa biar supaya mendapat keturunan yang soleh. Rabbil habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh. Amin ya Rabbal. Nah tentunya ikhwan wasillah adik-adik sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki generasi yang soleh, generasi yang baik, yang taat ibadahnya itu sulit sekali. Terutama ada prosesnya itu. Pertama mau mencari calon istri. Ini kita kasih resep nih kepada luar. Lagi nikah belum? Saya kasih resep. Nyarinya itu minimal 3C. Apa 3C untuk mencari calon istri? Ada juga sama ya. Nanti kalau udah besar, cari calon itu namanya 3C. Apa 3C? Yang pertama, calonnya itu cerdas. Kenapa cerdas? Kan enak kalau cerdas. Coba suatu ketika ada nanti istri kawan Anda pas diajak ngomong nggak nyambung, terbilang jemaah apa istrinya nggak nyambung, jangan ketemu dengan helikopter, dengan muter-muter. Nggak nyambung, kenapa? Nggak cerdas. Makanya kita nyarinya apa yang pertama yang cerdas tuh wanitanya. Yang pertama yang cerdas. Yang kedua apa? Cantik. Kalau semua cantik imannya, amin. Cantik hatinya, cantik akhlaknya, cantik fisiknya, amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga itu solihah. Maknanya harus yang solihah, harus yang senantiasa baik akhlaknya, amin ya Rabbal alamin. Kadang-kadang anak muda nyarinya model BMW. Apa itu mobil BMW? Bukan mobil kan? Model BMW itu bilang apa? Barino montok BMW. Jangan seperti itu. Cari minimal dari gaji, kalau gaji ada dan cari seperti itu. Apa itu kan? Bisa dandan, air ganti kan? Nah kemudian apa lagi? Agamanya baik, hartanya melimpah, amin ya Rabbal. Itu doa kita Allah dikabul, amin ya Rabbal. Saya dulu sudah waktu sebelum nikah itu sempat gitu ada dansi, tapi alhamdulillah Allah kabul. Alhamdulillah saya punya istri cantik, gitu kan. Udah gitu hartanya banyak, gitu kan. Kemudian kalau muslim banyak, kemudian punya pesantren, wah alhamdulillah. Itu gara-gara mimpi kawan semuanya. Kalau pengen punya anak keturunan yang pertama dari bibitnya dulu yang soleh. Yang soleh, amin ya Rabbal alamin. Termasuk nih, kalau tadi ikhwan orang tua dan adik-adik, sekarang dan ujian dan akhwat nih. Dan kalau nanti adik-adik yang kalau sudah besar semuanya bagaimana cara mencari calon suami yang baik, itu pakai 3C. Apa itu 3C? Yaitu yang pertama itu tajir. Apa itu tajir? Ada. Jangan kayak monyet. Nah tajir kaya. Yang kemudian apa? T-nya itu tampan. Ya sama ya. Tampan,
Amin ya rabbal alamin. Kemudianlah takwa. Tapi umumnya yang dicari adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh, kita bukan ngomongin orang ya. Banyak di televisi gara-gara karena tidak takwa kepada Allah, yang dicari karena cantiknya, dan dicari tentang akhlaknya solehah atau soleh. Maka berapa banyak orang yang pada cerai dalam rumah tangga. Namun bila tuh dari mencari aja udah ada pokoknya bagus ya kan. Kemudian bagaimana menciptakan anak itu generasi yang baik, dan kemudian nanti ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau istri Anda nanti calon nanti besar itu lagi hamil, jangan lupa membacakan sholawat. Dididik ya, baca sholawat. Coba baca sholawatnya yang kemarin. Ya Nabi salam alaika ya Toba baik dalam kandungan dengan lagu dangdut, dengan minta lagu dangdut tidak cocok. Apalagi kalau waktu lagi siap lagi ngomongin satu dengan selamat malam Jumat dekat, cocok nggak kayak gitu? Selamat malam kalau Jumat siang ya. Nah apalagi kalau nyanyiin apa? Nyanyi lenggam la ilaha illallah aku. Nah, gimana besarnya jadi jablay? Lagi waktu tidak jadi jablay, Nah, itu kegelisahan dan waktu lagi lalai dan membaca Quran. Itu di dalam negara Iran ada yang namanya At-Tabari, usia 4 tahun. Itu masa Allah bisa hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Itu dari mana? Dari sejak bayi dalam kandungan dibacakan Al-Quran sampai cara hafal Al-Quran. Itu masa Allah itu gara-gara didikan orang tuanya. Ini mah enggak orang kita mah kan? Nyanyinya apa? Baik dalam kandungan bayi nyanyiin lagu Sunda. Apa janda itu? Baru sekarang oh aku rasakan lalu tak punya suami rasanya kesepian. Nah bayi yang ada dalam kandungan itu gelisah tau. Gelisah, akhirnya apa? Latihan di rumah. Nah makanya jangan lupa baca sholawat berbanyak. Maka itu ada penelitian di Amerika Serikat. Bayi yang ada kandungan itu tahu semakin jadi dengarkan suara musik yang baik, dibacakan sholawat, pakai musik yang diramainya yang klasik dan sebagainya, maka jadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lagi. Terakhir gimana? Nah pas lahir, bayi yang lahir kira-kira bisa diingat. Ada nggak bayi yang lahir jadi? Enggak. Bayi yang lahir nggak ada giginya. Kenapa lahir? Apa bayi yang lahir dari giginya? Tahu? Adik-adik? Karena salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah terhadap kaum ibu-ibu. Coba kalau lahir dari giginya, ya ibu-ibu. Ya kasihan itu. Nah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh. Baru lahir kita diazankan, dikomandan. Agar mendengar Allah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang lain itu. Dikomandan juga sama. Ingat ayat tepat dalam hati kita. Kita adalah anak yang soleh. Amin ya rabbal. Ketika baru lahir dikasih nama. Kasih nama jangan asal kasih nama aja kan. Ini karena sembarangan meter bisa namanya Krismon. Karena lahirnya bulan Januari dong namanya. Lalu Februari Februari. Kalau Maret apa Maret? Malampir. Nah itu dia harapkan ada doa.
penting karena apa? Bukan artinya apalah sebuah nama, ini kan doa bagaimana ciptakan anak menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat nama Mbah Marijan itu ada makna. Allah ciptakan di situ dari Marijan. Marijan itu artinya apa? Bola api. Makanya wajar Marijan terjadi itu sama sesuai dengan doa. Imam juga orang tua kita karena tahu orangnya, nggak tahu namanya, tidak masukkan diambil aja itu. Apa misalkan namanya dikasih nama orang iman, padahal nggak tahu kata-katanya alhamdulillah makanya ditutup. Anaknya nggak pernah berkata kepada Allah, nggak pernah dia ngasih kepada orang tuanya, tidak pernah dia baik sama orang lain. Untuk namanya orang iman. Ya udah kalau itu dan namanya orang iman, orang imun. Meninggal dia. Anak katanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia ibaratnya. Kalau nanti lagi di pondok pesantren pulang lagi, karena akan pulang lagi, balik lagi. Itu nama yang terpenting. Janganlah kita memberikan nama yang tidak ada maknanya. Berikan nama yang luar biasa. Tuh, ayat Rasulullah namanya bagus. Kenapa tidak ada bagus kan? Bagus, Ayu, Rohmi, nama Rohmi. Di mana Rohmi kita dari Rohmi ini? Ya kan, nama bisa diambil dari surah Al-Fatihah. Itu nama itu alhamdulillah tuh. Kalau kita pengen punya generasi Rabbani, generasi yang senantiasa soleh dan soleh, maka kita lihat tuh. Nabi nama dalam surah Al-Fatihah itu bisa. Coba kita baca bersama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya minum. Baik, itu dari nama Al-Fatihah saja, adik-adik diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa buat nama yang menjadi anak yang saleh. Lahir anak pertama di situ ada lafaz alhamdulillah, ada lafaz Allah ya kan? Karena Allah milik Allah makin tambahin ada abdun, hamba Allah. Jadi lahir anak pertama namanya Abdullah. Lahir anak kedua di situ ada lafaz Ar-Rahman, jadi Abdul Rahman. Lahir anak ketiga jadi Abdul Rahim. Lafaz dari Malik Yaumiddin atau lafaz Malik jadi Abdul Malik. Itu kalau kita punya anak sudah besar semuanya, dipanggil itu gampang. Kalau ibunya nyari gampang, wahai anak-anakku mau dipanggil semua gampang. Hai Malik, hai Abdullah, Abdul Rahman, udah begitu. Dipanggil aja, wahai anak-anak semua sini, Al-Fatihah. Betul apa tidak tuh? Nah, itu pertama anaknya jadi anak yang soleh. Kemudian bagaimana? Ada rindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dalam hidup akan menciptakan generasi yang berbakti, yang perlu dicermati dalam bahasa Arab yaitu pendidikan sebelum dilahirkan. Yang telah saya sebutkan tarbiyatul aulad sebelum dilahirkan dan bahkan dilahirkan bagaimana memberikan nama yang baik. Amin ya Allah. Kemudian ketika anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan lupa didik ilmu
agama. Amin ya rabbal alamin. Aliman bihi. Jangan lupa dididik ilmu agama. Kenapa dididik ilmu agama? Karena benteng akidah, biar supaya nanti akidahnya selamat. Karena sekarang banyak orang yang ngaku jadi nabi. Banyak itu? Banyak nggak ada orang ngaku jadi nabi? Belum lama ini dari Depok ya, namanya Asia Islamia. Nah, ketahuan nabinya laporan polisi takut ditangkap. Ketika laporan ketemu wartawan diwawancarain. Ketika diwawancarain, rupanya di sampingnya itu ada minuman. Minuman apa? Pokari Red. Ketahuan kalau itu nabinya kekurangan ion. Oh, maksudnya begini, minum kekurangan ion. Ini nauzubillah. Kalau kita bentengi akidah, kita bentengi ilmu agama, bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad, maka boleh jadi kita akan jadi ikut ajaran Islam. Nah, belum lagi coba kita cermati itu di Bandung. Di sini ada orang Bandung tuh. Ada orang Bandung. Nah itu di Bandung tuh ada Nabi Bangkubur. Namanya tadi di mana Bangkubur itu. Ngaku jadi Nabi Naudul. Nah itu ada juga di daerah Cirebon. Itu perbatasan Cirebon Losari. Ini ada orang Cirebon ya? Oh ada, coba ya. Cirebon Losari itu ada agama, namanya agama Jatun, Jawa Tunda. Jatun apa? Jawa Tunda. Nabinya begini, Nabi begini. Nah, ini kan alhamdulillah kalau seandainya tidak kita bentengi akidah, boleh jadi nanti adik-adik kita akan ikut naulur. Di Indonesia ini kan diacungi jempol ini polisinya ini, sama orang Amerika. Nabi aja ditangkap. Nabi ditangkap, dia menangkap Osama bin Laden susah. Ini Nabi ditangkap. Apalagi malaikat ditangkap juga kan? Siapa namanya itu? Lia Edan, Pak Edan. Dikit dah gitu kan ya. Tuh Lia Edan. Ngaku jadi malaikat Jibril. Kalau kata saya mau begini, Pak Putir. Ngaku dia jadi apa tadi? Malaikat Jibril. Untung malaikat Jibril. Coba diserot. Kalau seandainya dia ngaku jadi malaikat Jibril, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat Jibril ditangkap, maka pencabutan nyawa ditunda. Ini naudzubillah. Ini karena kenapa tadi kita tidak pernah belajar ilmu agama, boleh jadi ilmu agama penting seperti halnya fondasi dalam sebuah bangunan. Kalau fondasi bangunan ini masjid kokoh, insya Allah tidak akan goyah. Amin ya Allah. Ini sudah sama halnya anak kita menjadi anak yang soleh, tidak agamanya, akidahnya itu tidak goyah. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu agama, ini dari pola kelas berapa sekarang melakukan? Hah? 2 SMP, masih ada kelas 1 SD ya? Baru setahun 1 SD. 1 SD gede banget. Oke, jadi yang sangat penting itu ilmu agama. Nanti ditambah juga ilmu umum. Ilmu agama kenapa? Tadi benteng, dan supaya sekali lagi kita selamat. Dengan ilmu agama, insya Allah pergaulan adik akan selamat. Tidak ikut pergaulan-pergaulan yang tadi itu. Pergaulan mengikut pergaulan setan, minum minuman keras, udah gitu pakai begaya, apa namanya, bajunya, celananya dirolek, mending kakinya putih hitam, udah hitam korengan, udah korengan juga udah gitu apa pakai coba-coba, ini pakai diantingin di apa namanya, ditindik, mending pakai emas, pakai kawat jemuran lagi. Nah ini coba yang baiklah, yang benar. Insya Allah orang mencari kita bukan karena jiwa kita ikut model-model yang tidak benar, tapi yang dicari adalah karena akhlak, karena menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Ada diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita tidak
benteng agama aliman ini yang terjadi banyak penyimpangan seksual gila tuh belum lama ini Menko telah melakukan penelitian berapa banyak anak SMP, anak SD, anak SMA, bahkan sampai ke politik mereka melakukan hubungan seksual wanita. Namun, uang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ada waktunya. Ini gara-gara SMA sekarang, kemudian SMP pegang-pegangan, SMA belum. Nah, makanya kata orang dari luar ini dibilang apa? Makan cendol nggak pakai kelapa. Perut punya cendol nggak ada bapaknya, mana ya bapaknya? Nah, ini ada dari jauh nauzubillah ya. Jangan sampai jadi seperti itu. Orang Arab bikin pantun juga. Orang Arab atau orang Arab? Dibilang begini kasih pantun. Yasin tabarok. Baru kemarin dilihatin, paginya kuat orang. Nah, yang sekarang ada lagi kebejatan moral. Alhamdulillah itu orang yang nikah satu hari keluar berunding. Ini nggak nikah, nggak apa, tiba-tiba udah lahiran. Nah, banyak nggak begitu tuh? Nah, alhamdulillah yang jelas siapa ini bapaknya, siapa ini ibunya. Ibu jelas ya. Bapaknya jelas. Nah, bila ada yang berdoa dan lupa belajar di agama, belajar PPA, Ikrom, kalau baca Quran begitu. Gampang dulu kan dari waktu belajar Ikrom diajari untuk belajar ngejar. Alif atas alif bawah lagi, alif domamu, alif Kemudian diajari seperti itu. Mim atas mata atas ta atas ta lalu malu mata. Nah itu aja nih. Nah sekarang alhamdulillah udah belajar baca pos gitu kan. Alhamdulillah ada yang kita termasuk kalau kita paham ilmu agama, sholatnya pun akan jadi sah. Amin ya rabbal alamin. Coba kalau ada yang paham ilmu agama, boleh jadi ketika sholat itu dilakukan. Suatu ketika ada orang sekolah, bapaknya sholat. Ketika bapaknya sholat, anaknya kebetulan ini masih SMP atau masih SD lah gitu lah. Masih SD kemudian dengan ibunya sholat lah. Apa kata bapak tahu? Gitu kan? Karena dia nggak pernah belajar di mana. Ternyata ada yang kebetulan ditanya, namanya itu kebetulan itu kepen, batak pegang, ya kan? Tolong apa kata bapak tahu, kan? Tapi saya tadi nggak tahu, gitu kan? Oh itulah apa kata bapak tahu. Oh rupanya dia pakai kain, kemudian dia sholat ikutin gaya bapaknya berjamaah. Kebetulan sholatnya bukan kayak begini, rapi, kan? Kebetulan sholatnya di atas bambu. Bambu di bolong-bolong ya. Nah, di bolong-bolong gitu tuh Pak. Ketika waktu sujud, kata bapaknya Allah Akbar, anaknya ikut. Oh, kata ibu ikut kan? Allah Akbar. Rupanya lagi waktu sujud, itu bapaknya jadi bambu. Ketika jadi bambu, ya kan? Akhirnya mengadu ke bapak. Nah, kata ibunya ikutlah apa kata bapak kamu. Rupanya ikut. Untuk suaranya dibentuk. Aduh. Nah, karena model seperti itu dia nanya ke bapaknya. Oh, cok. Rupanya ibumu begitu juga ya. Nah, atau enggak. Ini pertanyaannya sholatnya batal nggak kira-kira? Gara-gara apa itu? Nggak punya ilmu agama dulu. Adik-adik yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau ilmu agama itu, adik-adik tidak punya ilmu agama boleh ikut ajaran tetap. Yang belum lama ini ada tuh Pak Budi, teman-teman senang sudah dari ada orang yang bilang kalau mau sholat yang lebih lucu, sholatnya nggak usah
Semestinya Allah Akbar kan Tuhan ibadah. Ya. Nah, yang di belakang orang ini bilang orang ini Tuhan langganan. Ada nggak orang ini? Nah itu gara-gara apa? Sholat ini diganti pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Nah kemudian yang di belakang lagi ada orang Sunda ya, Tuhan yang agung. Nah kebetulan nggak ada aja. Kebetulan di belakang ini, gue punya aja kira-kira. Aduh ayah wahai, tunggu telah. Nah yang lebih parah di akhir kalau sholat itu tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, kalau kita sholat baca suratul Ikhlas. Apa suratul Ikhlas? Apa itu suratul Ikhlas? Apa itu suratul Ikhlas? Jadi ada tangan jari pakai kita semuanya setelah Fatihah baca kan? Tuhan itu artinya seperti itu kan? Tuhan yang dalam dikatakan percaya dari mana? La ilaha illallah. Karena Imam begitu mampu itu ada Tuhan selain Allah. Batal nggak kira ini sholatnya? Batal dulu. Bila coba kita pakai ilmu agama insya Allah akidah kita akan selamat. Amin. Perjalanan kita akan selamat. Insya Allah Allah akan menjadikan kekuatan iman dan Islam. Amin ya Rabbal. Kemudian apa lagi? Untuk menciptakan generasi agar menjadi generasi yang baik, generasi yang baik. Ditambah dari ilmu agama alim ini tadi. Yang kedua adalah alim ini. Apa artinya alim ini? Dibentengi ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan yang sekarang lagi tren. Apa yang pengetahuan sekarang lagi tren apa? Komputer, ya kan, internet, bukan domain dosen ya. Nah internet, kemudian apa lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina dan seterusnya. Maka dipelajari itu insya Allah kita akan menjadi anak yang senantiasa bermanfaat. Karena anak soleh bukan berada cuma beriman saja kepada Allah, tetapi juga dia memiliki ilmu pengetahuan. Punya jadi tadi, punya jadi apa tadi? Juga untuk kami adalah pakai konsultan begitu. Insya Allah akan berkah, ya. Amin ya Rabbal. Nah, oleh karenanya tadi alim menjadi mencari ilmu yang sedang coba belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris, nanti kalau kerja kan diterima kan? Alhamdulillah karena kita paham bahasa Inggris. Oh, karena belajar bahasa Inggris diajarkan pembunuhnya. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Apa? Anjing ringan, ekor. Nah itu gara-gara apa? Tahu. Yang penting lah, tahu dah hati anjing kan? Itu gara-gara apa? Dia belajar ilmu hukum alhamdulillah. Kemudian dia belajar komputer, belajar bingung dia. Mau ngerti aja pakai jadi sebelah. Orang 10 kan ya, di sebelah. Mana yang A? Mana B? Itu pakai jadi sebelah. Nah ini gara-gara apa? Kalau belajar ilmu. Coba kalau belajar ilmu Allah tuh mana makan pelan dari medik tahu sampai hafal pokoknya ya. Luar kepala aku banyak ilmu yang bermanfaat kepada ya. Dari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada ini kebanyakan di pesantren, ada di pesantren. Dia mau pesantren. Diajari kata Arab. Ya itu. Apa bahasa Arab yang makan? Apa bahasanya? Akalan ya. Akalan. Kalau minum jadrobu, salwa, jadrobu. Tadiwa, jadrobu, gitu kan? Terus lagi manjanan. Pengen tahu saja. Nah, kemudian apa lagi? Makan gratis, akalan marjan. Karena apa dia? Belajar ilmu bahasa. Coba kalau
dari Jepang, dia membuat buku The Power of Water, kekuatan air itu luar biasa karena dia orang muslim. Dia menulis betapa dasarnya itu air, kalau diteliti ternyata kalau seandainya dibacakan puji-pujian, dibacakan lafaz Allah, dibacakan zikir, maka berubah cahayanya. Dia akan bercahaya walaupun itu berseri-seri. Makanya orang yang mendengar zikir kepada dia berseri, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersama berseri-seri. Ada juga di kasus yang lain, air itu tidak dibacakan zikir, dibacakan puji-pujian. Air itu justru dimarah-marahin, atau dimarahin, diomel-omelin, ya kan? Udah dia tahu, maka airnya dijelek. Apalagi jika gambar Fir'aun, gambar jelek. Nah, oleh karenanya tadi ada pertanyaan, kenapa kalau ada acara, ada ajaran pulang, ya selamat datang. Dilanjutkan sampai mana tadi? Itu sampai air. Baik, lagi-lagi kalau air itu tadi dikasih gambar Fir'aun, itu mutunya jadi jelek. Makanya lagi-lagi kalau air dibacakan zikir, insya Allah berkah. Coba kita kadang-kadang nyambung gitu ya. Coba kita lihat itu kenapa orang kalau berbual pakai bacaannya pakai apa medianya? Air, ternyata sesuai dengan penelitian. Luar biasa, aura itu jadi sehat. Alhamdulillah. Belum lagi ada yang kepada Allah. Kenapa kalau kita makan makanan acara syukuran itu terasa nikmat lezat? Kenapa tuh kira-kira? Kalau ada acara syukuran, acara ulang tahunan, kan? Kenapa terasa lebih nikmat? Kenapa kira-kira? Oh ya, dibacain zikir tadi kan? Dibacain zikir, maka boleh jadi itu menjadi luar biasa. Di samping juga yang penting satu gratisan. Kalau di rumah kan bayar, gitu ya. Betul atau tidak? Betul. Oke. Ada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada iman jati untuk menciptakan generasi yang senantiasa, generasi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa berbakti kepada orang tuanya, senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan lupa di samping menuntut ilmu agama, juga harus senantiasa menuntut ilmu umum tadi. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, saudara yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang anaknya itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, tergantung orang tuanya. Betul tidak? Kalau orang tuanya baik, kira-kira anaknya baiknya? Insya Allah. Kalau bapaknya hafal Quran, kira-kira anaknya hafal Qurannya? Hafal Quran. Alhamdulillah. Bapaknya jago, apa namanya, tilawah, qori. Anaknya kira qori ya? Wah, qori lagi suaranya bagus itu kan. Suara bokok qori, lewat. Suara harus sekretar, wah, gitu kan. Nah itu karena apa? Suaranya bagus. Gara-gara orang tuanya. Coba kalau seandainya orang tuanya ini nggak baik, maka boleh jadi bapaknya pencopet, anaknya dipencopet. Ya, nah itu makanya ada tuh pantun kata orang Bekasi, Pak Ustaz, dibilang bapaknya kampret, anaknya kalor. Bapaknya nyopet, anaknya nah dulu makanya ini benteng yang perlu kita ingat. Bukan hanya orang tua yang menciptakan anak yang menjadi anak yang soleh. Guru juga sama.
guru, ustaz, dan agama. Makanya ada pepatah, gurunya kencing berdiri, anaknya lari. Nah ini kan berarti simbol keteladanan. Simbol keteladanan dari mana? Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Apa yang arti teladan? Teladan apa yang terjadi? Teladan itu menjadi contoh yang baik terhadap anaknya. Mau sholat, orang tuanya terlebih dahulu sholat. Sebelum nyuruh anaknya sholat, atau begitu. Nanti kalau ketika orang tuanya belum sholat, katanya, Imran, kita sholat belum? Gitu kan? Bapak udah sholat belum? Kira-kira anaknya sholat nggak? Enggak, ini kira-kira contoh teladan yang belum dicermati. Oleh karena itu kita harus ibu teladan. Jangan mentang-mentang kritik teladan hasil lain, teladan. Apa itu kritik? Apa teladan? Teladan. Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah, Ikhwan Alhamdulillah, sekali lagi bahwa ternyata sampai mendidik ilmu agama, ilmu umum, jangan lupa agar kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu nafi'an di umat ini. Berpikirlah kita bagaimana kita memberikan manfaat terhadap teman kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain. Karena kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'un nas. Baik manusia adalah manusia yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agar kita menciptakan menjadi anak yang soleh. Yang pertama, perlu kita ingat karena kita dididik ilmu agama, kita perkuat ilmu agama. Kemudian kita perkuat ilmu pengetahuan, kita kuasai ilmu dan teknologi, agar kita tidak dibodohi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dengan kita kuasai teknologi, insya Allah Islam itu akan jaya. Amin ya rabbal. Kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat Ahmad, bagaimana cara agar senantiasa kita menjadi anak yang soleh. Kita nanti punya anak memiliki keturunan yang soleh. Maka tidak-tidaknya ada 4 step. Bagaimana kata Rasulullah, khairun nas aqrahum wallahu wa amruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa amruhum bil ma'ruf. Ada 4 step agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Yang pertama tadi adalah aqrahum. Aqrahum artinya apa? Orang yang senantiasa berilmu pengetahuan. Lihat kira-kira orang yang berilmu yang tidak berilmu, beda nggak kira-kira ada? Beda nggak? Beda, dan ini berbeda itu. Kalau menurut saya coba antara tukang batu tadi sama tukang batu hijau jadi di mana tadi? Hah? Tukang batu hijau. Coba tukang batu tadi angkat batu kertas jadi berkeren. Barang-barang lagi kan? Tetapi orang tukang batu hijau ketika orang sakit, otak-otak untuk berjuta. Benar ya? Nah inilah makanya ilmu akrau, jangan lupa belajar. Oleh karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama adalah bacalah. Iqra, bacalah, bacalah yang harapannya adik-adik semuanya bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah at-taqwa. Yang at-taqwa maksudnya apa? Bertakwa kita dan takwa kita kepada Allah. Bukan takwa artinya batas sama Jawa ya. Tidak ada batas sama Jawa. Karena marah. Takwa artinya senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah, apalagi kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab tadi, bahwa sholat hendaklah kita tingkatkan. Karena yang pertama kali dihisab yaumil qiyamah sekali lagi adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali kita nanti di yaumil qiyamah adalah apa? Sholat. Karena arti sholat adalah doa secara bahasa. Doa karena senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di samping secara syariat, sholat itu
yaitu yang pertama kali di awal dengan takbir dan akhir dengan salam. Oleh karena tadi ada pertanyaan awal-awal pas waktu ceramah ya, bahwa apakah sholat jenazah termasuk sholat atau tidak? Kalau ada di awal dengan apa? Takbir dan akhir dengan salam. Kenapa? Ketika kita sholat kita biasa menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harapannya kita senantiasa berbuat baik terhadap orang lain, terhadap teman kita, terhadap tetangga kita. Inilah yang Rasulullah ingatkan. Ada dalam hadis akhir dalam riwayat Ahmad. Di samping tadi yang pertama adalah karena biasa bertakwa kepada Allah, kemudian berilmu pengetahuan, kemudian amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, senantiasa menjalankan perintah Allah dan mendengarnya. Yang terakhir adalah senantiasa kita berbuat baik dengan silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, agar senantiasa kita semuanya menjadi manusia yang bermanfaat bagi Allah, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang tua kita, bermanfaat di keluarga kita, di masyarakat kita, di pesantren kita, di kampus kita, dan di bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Antar hati menurut apakah saya akan sampaikan? Aktualisasi Islam satu pada saya tapi saya tidak. Beli weekend di rumah beli ustaz yang mengunci. Itu Pak Ian saya kita inovan sekian dan sampai jumpa. Akhir kata nanti kita akan lanjutkan soal diskusi. Silakan. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Iwan dan Ahmadnya yang ingin bertanya. Mungkin dari Iwannya dulu. Waalaikumsalam. Namanya saya Andri. Apakah ada batasan buat anak yatim yang boleh dikatakan? Baik. Anak yatim ya. Batasan umurnya tentunya ketika dia belum bisa kerja, mencukupi kehidupan sehari-hari, kira-kira berapa tuh? Kalau misalkan dia SMA udah bisa kerja, udah nyari duit, itu berarti sudah kan? Begitu kira-kira. Bahkan ada hal yang menarik ini, nanti bisa ditanya kepada Ustaz itu. Di dalam Kitabul Amwal karya Bukhari yang hidup pada abad 2 Hijriah, beliau menjelaskan, pada masa Rasulullah anak yatim itu ada 2 model. Yang pertama anak yatim mereka orang kaya, yang kemudian anak yatim mereka orang miskin. Yang wajib kita santuni adalah orang miskin. Kalau anak yatim orang kaya, dia punya harta melimpah, bahkan hartanya wajib didasari, gitu kan? Nah ini yang katakanlah kalau batasannya, kalau sekiranya dia bisa mencukupi usianya atau usianya lagi, mencukupi kehidupan sehari-hari, maka dikategorikan bukan lagi anak yatim. Walaupun memang orang tuanya nggak ada, gitu kan? Baik. Rasulullah anak yatim bukan? Bukan hanya yatim saja, piatu juga. Tapi ada hal yang menarik nih. Adik-adik yang merasa bahwa orang tuanya tidak ada, nggak usah khawatir adik. Karena kenapa? Rasulullah itu orang yatim dia, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi luar biasa kegiatannya kerja, bersemangat, mencari rezeki dengan mengangon dapat duit. Ya. Kemudian ketika mengangon dapat duit, Rasulullah ngikutin pamannya, dapat duit nggak itu? Dapat duit juga. Akhirnya kalau udah ngikutin, udah tahu tempatnya, baru jualan begini. Karena jualan begini dapat modal dari siapa? Siti Khadijah. Ketika dapat modal, akhirnya yang sangat luar biasa sampai melamar Siti Khadijah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah itu melamar dengan 62 ekor onta.
Berapa tuh harganya? Ayahnya Rasulullah orang itu. 62 ekor onta ini. Kita jalankan onta ya kan. Emas 10 gram aja udah kontotan gitu kan. Nah makanya walaupun nanti ada pertanyaan apa bedanya onta sama kangkung. Ada tahu onta sama kangkung bedanya apa? Kalau onta di Arab, kangkung di Arab. Oke. Mungkin selanjutnya dari akhwatnya. Ya mungkin akhwatnya Malmalia. Dari adik-adik Iwannya yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, siapa namanya? Fauzin, sama juga sama saya ya. Namanya sama, beda nasi. Baik. Baik, ini sholat perlu kita terima dari sholat artinya apa? Doa. Ya kan? Sebetulnya manfaat sholat itu sangat luar biasa. Bukan hanya mencegah perbuatan keji dan mungkar, ternyata dalam buku itu ada itu. Bukunya Abu Sangkan tentang sholat yang khusyuk itu ternyata orang yang sholat betul-betul khusyuk bisa penyakitnya itu hilang. Terus itu hilang, terus penyakit kanker, kanker hilang, semua hilang dengan izin Allah, yakin, gitu kan? Nah, manfaat dari sholat juga sama. Orang yang sholat tenang jiwanya. Dalam surah Al-Ra'd ayat 7 Allah tegaskan, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu kriteria. Kalau orang yang sholat betul-betul karena sholat tadi menghadap Allah, maka sholat adalah penuh dengan zikir, penuh dengan doa, ingat pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Bahkan kita kalau sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Nah makanya mulai jadi orang yang sholat betul-betul sholat karena Allah, maka pasti kata Allah itu dia akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi lagi-lagi namanya iman itu fluktuatif. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Kadang-kadang boleh jadi aksen sholatnya lagi rajin karena ada ukti akhwat yang lagi dibidik. Imannya bertambah, ya sih, kan? Atau mulai jadi ada karena ada sesuatu pengen dilihat, ya kan? Nauzubillah. Nah ini modelnya adalah memang menurut hemat saya masalah kenapa orang sholat kok bisa dia melakukan perbuatan keji, sholat aja dia berbuatan keji, apalagi kalau nggak sholat, gitu kan? Tapi secara sederhananya bahwa kalau memang menghayati makna secara umum, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, bahwa Allah Maha Besar, yang lain kecil, kerjaan kecil, duit orang kecil, harta orang kecil, maka insya Allah dia tidak melakukan korup. Karena kenapa? Dalam hatinya itu tenang di Allahnya, karena senantiasa dimonitor oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum, di mana dia berada, Allah senantiasa memonitor. Lagi waktu jualan tidak pernah mencurangi timbangan. Karena kenapa? Allah akan menjanjikan orang yang tidak melakukan curang surga, yang tidak curang, yang melakukan curang gimana? Neraka. Wailul lil mutaffifin. Ini kan yang salah sederhana. Inilah ganjaran sekali lagi tema saya. Sebetulnya karena kurang penghayatan, makanya kita pelajarilah arti dalam surah, dalam yang ayat Al-Quran yang kita bacakan, insya Allah kita akan berkah. Yang dijelaskan tadi, tenang jiwanya. Tenang jiwanya itu luar biasa. Seperti halnya apa kalau tenang, kita punya duit, gak punya duit, itu tenang aja tuh. Gak tenang, alhamdulillah. Kayak rumput yang goyang, itu kan goyang, kenapa? Kita nggak tahu rumput yang goyang itu ternyata lagi baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagi baca tasbih tadi, lahu ma fis samawati wal ardh, yang di langit, yang di bumi, semua bertasbih, termasuk rumput.
Nah ini yang sederhana, ibarat sama. Orang memiliki rezeki, memiliki duit, memiliki tidak, maka dia tenang aja, tenang gitu kan. Bisa makan oncom, enggak ayam, tetap dia berzikir. La ilaha illallah. Tenang, alhamdulillah punya motor, punya mobil, tetap tenang. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Enggak jadi nikah sama Yayu, jadinya sama Tamara. Alhamdulillah. Itu tenang, ada ketenangan jiwa. Berapapun Allah yang berikan, makanya nanti kita akan coba bahas tuh. Orang yang sholat, maka dikatakan Allah orang yang sukses. Bisa lihat di dalam surah 87, surah Al-A'la, ayat 14-15, Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Siapa itu? Man tazakka, menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya bagaimana? Tenang dia. Sholat kepada Allah, ya tenang. Karena kenapa? Rezeki dari Allah, alhamdulillah, bersyukur. Tidak pernah menjelekkan orang lain. Makanya kita nggak boleh menjelekkan orang lain yang sudah jelek gitu kan. Itu nggak boleh, teman. Baca kita bersyukur, alhamdulillah, gitu kita punya hidung. Punya hidung nggak? Coba adik-adik, angkat tangannya, bilangin nggak? Berapa lo bilang? Coba angkat semua tangannya. Angkat semuanya, kita berasa punya tangan kanan nggak? Oke, gantian. Tangan kiri coba. Oke, coba sekarang pegang kuping kanan, punya masih punya? Tarik, berasa nggak? Alhamdulillah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, orang yang mengetahui dirinya, man arofa nafsah, fakot arofa, maka jangan minta tuannya. Termasuk tadi dia dalam sholat, insya Allah akan dijauhkan dari yang tidak diinginkan. Allah SWT. Mungkin selanjutnya deh, ditanya. Ihsan.